guys, welcome back to my YouTube channel. Yes, selamat datang semuanya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Nova, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang bagian yang ada di perbankan. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang bagian lapangan. Teman-teman yang ada di lapangan bekerja ya teman-temannya, kita akan membahas tentang lending officer, atau penyebutannya banyak sales atau marketing seperti itu ya, banyak sekali, atau analis kredit seperti itu ya. Pokoknya orang-orang yang bekerja di luar lapangan kita sebut aja lending officer ya teman-teman ya. Saya akan sharing sedikit informasi ini ya. Saya sharing di sini karena sebelumnya kan saya pernah bekerja di perbankan ya. Saya pernah jelaskan, saya pernah merasakan bekerja sebagai customer service, saya pernah bekerja sebagai admin kredit, kemudian saya pernah bekerja sebagai teller, saya juga pernah bekerja bahkan sampai penagihan dan lending officer ya di lapangan ya teman-teman. Meskipun saya bukan pria ya seperti itu ya, saya juga pernah merasakan bagaimana sih bekerja di lapangan bersama teman-teman saya, tim saya dulu ya, tim bisnis saya ya. Semoga kalian masih bekerja, tim bisnis teman-teman saya. Halo, semoga kalian masih semangat ya. Nah teman-teman semua, ketika kalian melamar di bagian ini, apa sih yang kalian perlu lakukan? Pertama kali biasanya, meskipun kalian tidak mendapatkan pelatihan dari perbankan ya, atau kalian fresh graduate seperti itu ya, ada juga perbankan yang melakukan proses seperti pelatihan dulu. Ada yang tidak, karena mereka misalnya mengisi posisi yang langsung ingin mereka perlukan gitu loh. Jadi buat kalian yang baru bekerja, tugas kalian itu adalah mencari orang-orang yang ingin meminjam uang di perbankan kalian teman-teman. Jadi sebelum kalian tahu orang itu prospek yang bagus gitu ya, kalian harus tahu itu ya prinsip 5C dulu ya. Ini standar materinya aja lah, kita pakai kita nggak pakai 7P, kita pakai 5C aja. Yang pertama teman-teman, ketika kalian ingin orang ini lulus misalnya atau cair, ini kan menjadi pekerjaan kalian ya, target kalian tersendiri gitu loh. Kalian punya target bekerja, harus memasukkan misalnya dana untuk cair di bulan ini misalnya 1M seperti itu. Kalian berarti harus mencari banyak sekali nasabah yang ingin mengajukan kredit dengan limit yang besar seperti itu. Dan ini kan biasanya proposal ini kalau harus bisa lolos dan cair ya teman-temannya, karena ini kan menjadi kinerja kalian juga gitu loh. Jadi sebelum kalian menawarkan kepada orang itu atau aplikasi masuk, kalian harus tahu namanya prinsip 5C dulu. Ini memang materi ya, tapi ini akan dipraktekkan ke lapangan sesuai dengan materi tersebut teman-teman. Jadi 5C ini apa aja sih? Kalian harus tahu yang pertama karakter orang ya. Karakter sendiri itu watak peminjam gitu. Jadi ketika kalian ingin menawarkan kredit, usahakan dulu sebelum kalian menawarkan orang lain, kalian tawarkanlah ke keluarga kalian dulu yang pertama ya teman-teman ya. Karena kan kalian akan pasti lebih tahu ya karakter orang ini bagus atau tidak gitu loh, watak orang ini bagus sih atau tidak sih, seperti itu. Yang kedua itu capacity. Nah di sini kalian setelah tahu watak dia, lihat kemampuan bayar dia teman-teman ya. Kemampuan bayar di sini berdasarkan analisa kalian, misalnya ketika dia pinjam dengan angsuran 2 juta, mampu nggak sih dia membayar. Nah di sini kan kalau kalian memulainya dengan lingkungan terdekat kalian pasti tahu ya ekonomi dia gitu seperti apa. Gimana kalian bisa tahu misalnya kalau kalian kurang yakin, nanti berkasnya kan akan dilampirkan seperti rekening tabungan, kemudian nota-notanya seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga menjadi acuan kalian nanti ketika kalian tahu nggak sih kemampuan bayar dia gitu loh. Jadi di capacity ini teman-teman, masalah kemampuan bayar ini sebenarnya kan sedikit kompleks ya, karena kadang kita ngajukan berkas, ada orang yang karakternya bagus teman-teman tapi dia nggak punya kemampuan bayar. Nah ini tidak bisa juga diajukan. Ada karakter orang yang tidak bagus tapi dia punya kemampuan bayar yang lebih gitu loh, bisa sebenarnya prospek, tapi ketika nanti pengajuan berkas ini akan menjadi risiko. Kalau kalian bisa menangani karakter orang ini meskipun dia semuanya memenuhi syarat, kalian boleh aja berani ajukan berkas dia teman-teman. Kalau kalian bisa menangani ketika nanti ke depannya atau di belakangnya nanti ada kendala tersendiri gitu loh, seperti permasalahan sulit bayar seperti itu ya, susah bayar seperti ini. Kalian kalau bisa mengatasi watak orang ini, karakter ini, kalian boleh ambil risiko untuk mengajukan kredit ke perbankan kalian gitu. Kalau kalian main aman, jangan pernah kalian melewatkan karakter orang ini gitu loh. Kalau kalian merasa kalian tidak mampu menagihnya nanti ketika kalian kesulitan membayar, jangan pernah mengambil risiko pekerjaan seperti ini ya, karena ini akan mempersulit kalian ketika kalian akan melakukan penagihan teman-teman, atau kalian akan mempersulit teman kalian yang berada di bagian collection seperti itu ya. Kemudian kalau kalian sudah menerapkan capacity teman-teman, ini ada yang namanya kapital modal ini ya. Kapital ini seperti modal, kita bisa lihat dari usahanya dia ya.
Tadi kan setelah kemampuan bayar dia ada, kalian bisa lihat dari usaha dia. Nah, usahanya sendiri kalian bisa analisis, usaha ini menguntungkan nggak sih, prospek nggak ke depannya, seperti itu ya. Kalian juga bisa lihat banyak nggak orang datang membeli. Seperti ketika kalian survei, kalian bisa duduklah sebentar di tempat usaha dia, kita bisa lihat kok, meskipun kalian belum bisa lihat nota buku pembukuan dia ya, dana dia ya, dengan kalian duduk beberapa menit aja teman-teman, sekitar 10 menit, kalau dia memang usaha dia bagus ya, orang yang datang membeli itu pasti ramai kok, atau proses transaksi jual beli di tempat dia tuh pasti nggak bakal sepi gitu, ada aja gitu kan. Nah, dari situ kalian bisa lihat, oh usaha dia ini memang bagus seperti itu. Tapi ketika kalian menunggu mungkin begitu lama, kalian nggak akan, misalnya oh hari ini mungkin bukan hari keberuntungan toko dia seperti itu ya, atau usaha dia, kalian bisa datang di 2 harinya. Jadi kalian melakukan prospek ke tempat dia ini jangan hanya sekali ya teman-temannya, bisa berkali-kali gitu sebelum kalian mengajukan berkas dia ini ke kantor, seperti itu. Kemudian setelah kita bahas tentang kapital, teman-teman, ada yang namanya kondisi di sini. Nah, condition ini biasanya tergantung dengan daerah masing-masing ya, terhadap misalnya perekonomian daerah tersebut gitu loh. Berpengaruh nggak sih terhadap usaha dia atau pendapatan dia, seperti itu ya. Kalau yang mungkin pegawai itu mungkin tidak berpengaruh ya. Kalau usaha ini pasti akan berpengaruh misalnya terhadap kebijakan pemerintah daerah di situ ya teman-teman ya. Nah, kalian juga akan menggunakan ini ketika kalian akan menganalisa debitur ini atau nasabah ini orang yang bagus tidak sih untuk diajukan sebagai prospek proposal kalian ke misalnya bagian atasan kalian agar bisa dicairkan ya. Nah, yang poin kelima teman-teman, C yang kelima ini adalah setelah kalian menganalisa semua, kalian harus punya kolateral. Yang namanya kolateral itu adalah jaminan. Nah, meskipun dia punya karakter yang bagus, dia punya kemampuan bayar, tapi dia tidak punya jaminan yang bisa memenuhi itu kan yang menjadi kendala juga gitu loh. Kalaupun dia punya, misalnya tidak dalam limit yang dia ajukan, kalian bisa melakukan negosiasi untuk pengurangan nilai jaminan, seperti itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman di luar sana, mungkin ini bisa menjadi tips kalian ya. Ketika kalian ingin bekerja di bagian lapangan, seperti inilah gambaran tersendiri nanti job desk kalian. Orang ini, kalau kalian bekerja di lapangan teman-teman, kalian bahkan banyak mungkin orang-orang karakternya berbeda-beda, aneh seperti ini ya, aneh, dia punya usaha ini, kita bahkan yang nggak tahu dulunya usaha ini bisa dibangun seperti apa, kalian akan belajar semua di sana teman-teman. Bahkan kalian bisa menjalin relasi dengan pengusaha ini, misalnya usaha itu, kalian punya temen nanti channel yang banyak ketika kalian di lapangan teman-teman. Sebenarnya ini pekerjaan yang asik sih, karena saya juga pernah ngalamin bekerja di sini gitu loh. Cuman kalian hanya perlu fisik yang kuat aja kalau kalian bekerja di lapangan ya. Makanya biasanya pekerjaan lapangan ini diperuntukkan untuk pria biasanya teman-teman ya. Kalau kalian wanita yang ingin ditempatkan bagian lapangan, kalian harus punya semangat yang tinggi, kalian nggak boleh menyerah ya teman-teman ya. Ini adalah menjadi pembelajaran kalian, batu loncatan kalian ya, ketika kalian misalnya ingin meraih posisi yang lebih tinggi seperti itu. Kita harus mulai sesuatu dulu dari bawah, tidak apa-apa ya, karena ini kan menjadikan kalian nanti orang yang lebih kuat, pengalaman yang berharga buat kalian gitu loh, karena kalian akan ditempa dengan fisik yang lebih kuat lah gitu, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian aja informasi dari saya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di subscribe ya, jangan lupa ya. Kemudian kalau kalian punya informasi tambahan atau ingin bertanya sedikit seputar tentang pekerjaan ini, kalian bisa komen di bawah teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini berguna buat kalian semua. Assalamualaikum, sampai jumpa guys.